Kediri bisa dikatakan gudangnya situs bersejarah warisan dari nenek moyang kita terdahulu. Salah satunya diantaranya adalah situs Panjer. Situs ini terletak di Desa Panjer, Kecamatan Prosokaten, Kabupaten Kediri. Diceritakan bahwa keberadaan situs ini sangat erat hubungannya dengan sejarah Adipati Panjer yang juga disebut dengan Eyang Suryo, tokoh yang berkuasa dan mendirikan Desa Panjer. Bila kita berkunjung ke situs ini, di dalam pendopo atau suatu tempat ada ruangan tersendiri sebagai tempat khusus ritual dan sangat sakral. Terlihat nampak jelas terdapat peninggalan sebuah patung atau arca yang tidak lain adalah patung Eyang Suryo atau Eyang Adipati Panjer itu sendiri. Ada juga yang menyebutkan bahwa arca yang ada di situs Adipati Panjer ini adalah Gendam Semaradana atau sosok pemuda tampan yang menggoda istri sang Adipati Panjer. Di Desa Panjer, Kecamatan Prosokaten, Kabupaten Kediri, terdapat sebuah situs bersejarah yang erat kaitannya dengan legenda Adipati Panjer. Situs Panjer terdiri dari fragmen arca, antefik, dan struktur bangunan yang tersusun dari bata. Fragmen arca dan antefik berada dalam sebuah bangunan cungkup. Sementara itu, struktur bata tampak memanjang dan lokasinya sangat dekat dengan cungkup arca. Seperti apa bentuk dari situs ini dan bagaimanakah kisah legenda Adipati Panjer? Saat masih utuh, arca di situs Panjer merupakan arca Buddha namun mengalami perusakan pada tahun 2006. Keberadaan situs Panjer tidak dapat dipisahkan dari legenda Adipati Panjer. Legenda ini termuat dalam Babad Kadiri yang diterbitkan pada tahun 1932. Kisah Adipati Panjer ini ada beberapa versi menurut kisah para sesepuh-sesepuh Desa Panjer. Versi pertama mengatakan, pada suatu ketika, tersebutlah daerah bernama Panjer. Tepatnya berada di barat Gunung Kelut, saat ini berada di wilayah Prosokaten, Kabupaten Kediri. Daerah Panjer dipimpin oleh seorang adipati yang bijaksana bernama Adipati Panjer. Kadipaten Panjer ini merupakan daerah yang subur, gemah ripah lojinawi, rakyatnya hidup tentram dan damai. Seperti halnya para pemimpin di Jawa, Adipati Panjer ini memiliki kegemaran atau hobi memelihara ayam jago. Sang Adipati secara rutin mempergelarkan laga pertandingan ketangkasan sabung ayam di pendopo Kadipaten Panjer. Kegiatan sabung ayam ini dapat disaksikan secara umum oleh seluruh lapisan masyarakat Panjer. Pada suatu ketika, dalam arena sabung ayam jago, tersebutlah seorang pemuda tampan yang bernama Gendam Semaradana yang memiliki ayam jago Wido selalu mengikuti kegiatan sabung ayam di pendopo Kadipaten Panjer. Ketampanannya tersohor di antero Daha. Lalu Gendam Semaradana menggoda dan memikat istri Adipati Panjer. Ketampanannya ini ternyata menarik perhatian istri Adipati Panjer, sehingga ia pun menaruh hati pada Gendam Semaradana.
Ketertarikan istri Adipati Panjer yang berlebihan memicu kecurigaan sang Adipati. Maka diam-diam sang Adipati Panjer menyusun rencana untuk melenyapkan Gendam Semaradana dari Kadipaten Panjer. Sang Adipati pun mengajak Gendam Semaradana untuk bertanding di area sabung ayam, dan sang Adipati pun dengan sengaja mencari-cari kesalahan Gendam Semaradana. Hingga pada puncaknya, Adipati Panjer menghunus senjatanya untuk menikam Gendam Semaradana. Namun istri sang Adipati yang mengetahui gelagat suaminya itu berteriak histeris sehingga Gendam Semaradana berhasil berkelit dari serangan sang Adipati. Gendam Semaradana refleks. Lalu pemuda ini membalas serangan Adipati dengan mengarahkan sebilah pisau miliknya ke sang Adipati. Karena terluka, Adipati Panjer mencoba menuju mata air atau belik miliknya yang dapat menyembuhkan luka. Belum sempat menyembuhkan luka, ternyata Gendam sudah menyusul dan menantang Adipati untuk kembali berduel. Sang Adipati bangkit, namun tak lama kemudian tersungkur dan tutup usia. Malang tak bisa ditolak. Sang Adipati pun menemui ajalnya. Adipati Panjer tutup usia di tangan Gendam Semaradana. Mengetahui Adipati Panjer tutup usia, Gendam dikepung warga. Gendam lari ke rumahnya namun masih terus dikejar. Kepergian Adipati Panjer ini menjadikan kemarahan seluruh rakyat Panjer. Mereka beramai-ramai mengejar Gendam Semaradana dan istri Adipati Panjer untuk membalas kepergian pemimpinnya itu. Melihat kemarahan rakyat Panjer, Gendam Semaradana dan istri Adipati Panjer melarikan diri ke arah timur menuju hutan. Rakyat Panjer pun mengepung hutan tersebut. Gendam Semaradana dan istri Adipati Panjer yang terkepung dan terdesak, akhirnya mereka berdua memutuskan menceburkan diri di sebuah sumber air atau sendang di tengah hutan hingga mereka pun hilang atau murca di sana. Bersamaan dengan terjeburnya dua orang ini, maka sumber air tersebut meluap dan tumpah secara terus-menerus atau bahasa Jawanya mubal. Masyarakat yang masih diliputi kemarahan menutupi atau menyumbat sumber air tersebut dengan ijuk dan tanaman kedelai. Warga mencari dan menunggu Gendam keluar sendang, namun Gendam tidak kunjung keluar. Warga percaya bahwa Gendam telah berubah menjadi siluman penunggu sendang Kalasan. Untuk mengingat peristiwa tersebut, sendang tersebut oleh masyarakat diberi nama Sendang Kemantenan dan pada masa kemudian dikenal sebagai Sendang Ubalan. Sampai kini masyarakat setempat memiliki kepercayaan berupa pantangan membuat sapu ijuk dan menanam serta mengolah kedelai. Adapun hutan tempat pelarian dua orang tersebut diberi nama Hutan Wonorejo dan saat ini masih sering didatangi oleh muda-mudi. Sedangkan Gendam Semaradana sepeninggal Adipati Panjer, Gendam Semaradana diarcakan oleh cucu Adipati. Arca tersebut adalah arca yang berada di desa Panjer. Gendam Semaradana diabadikan dalam bentuk arca yang diberi nama Arca Semaradana. Sampai sekarang keberadaan arca tersebut masih ada di daerah Panjer, Kecamatan Plosokatan, Kabupaten Kediri. Versi kedua dari kisah Adipati Panjer ini mengatakan, dahulu kala saat Eyang Adipati Panjer atau disebut juga Eyang Suryokusumo yang mendirikan desa Panjer berkelahi dengan Joko Gendam atau Gendam Semaradana, sang Adipati terkena sabetan pedang dari pasukan Kepung, sehingga menyebabkan sang Adipati terkena luka pada area dadanya. Timbullah rasa sakit nyeri yang sangat hebat. Akhirnya, sang Adipati pun melarikan diri ke sumber penguripan atau sumber Towo. Sumber tersebut diyakini bisa menyembuhkan orang sakit bila berendam di sana. Lalu sang Adipati Panjer ketika mengambil air tidak jadi. Itu disebabkan beliau melihat ada bidadari sedang mandi. Lalu beliau berdiam sejenak di bawah pohon bambu. Kala itu sang Adipati disapa oleh seorang bidadari. Namun karena menahan rasa sakit, sang Adipati pun tidak menjawab. Karena tidak adanya respon jawaban dari sang Adipati, sehingga bidadari itu pun tersinggung. Lantas sang bidadari menyabda agar sang Adipati menjadi batu. Kisah legenda Adipati Panjer ini sangatlah menarik, sebab mengulas asal-usul sejumlah tempat di sekitar Kecamatan Plosokatan, Kabupaten Kediri. Arca yang berada di situs Panjer dipercaya merupakan arca batu Samaradana yang dikutuk oleh cucu sang Adipati.
Ada versi lain juga menyebutkan bahwa arca tersebut adalah sang Adipati Panjer yang terkena sabda dari bidadari. Beli atau sendang tempat pelarian Adipati Panjer diduga adalah mata air yang berada tak jauh dari situs Panjer. Sedangkan Sendang Kalasan adalah tempat melarikan diri Gendam Semaradana yang saat ini dikenal sebagai wisata Ubalan. Hingga kini situs Adipati Panjer masih sering dikunjungi warga karena dianggap keramat. Mereka para warga menjaga dan merawat situs bersejarah ini dengan baik. Ditambah lagi, kini di sana ada seorang nenek yang setia menjaga dan membersihkan kawasan bersejarah tersebut. Masyarakat desa Panjer juga menjadikan situs Adipati Panjer sebagai punden desa. Mereka para warga sering mengadakan selamatan atau bersih desa di situs Adipati Panjer. Tempat ini oleh warga sekitar dianggap sakral dan suci, sehingga para pengunjung harus menjaga sopan santunnya. Anu ini sinten dah? Adipati Panjer niku sinten? Adipati Surya Kusuma. Niki sinten, Mbah? Nangge pepundene wong tiyang Panjer. Pundene tiyang Panjer. Nggih. Nggih tiyang pundi-pundi nggih ngresakne king. Teng mriki ngoten. Nggih upamine pengen pangkat, ngoten. pengen dadi guru sukses, Oh, ngoten. dikabuli. Nggih niku Mbah Adipati Surya Kusuma. Cikal bakal Panjer ngoten nggih. Nggih. Pepundene tiyang sak Panjer. Lah, ngapunten Mbah, niku batu niku Dikepruk tiangan pun tilar. Hmm. Hujan semalam sampai siang. Hujan semalam sampai siang. Dipukul tiang. Gini. Terus Tadi ada yang mukul hidungnya kami tuan pergi coba bikin coba lahir putri ya begini. Oh, Terus dioprasekne saniki sing jaler namine Mbak Nur, mantune Pak Wo sing ngepruk niku wau dadi tukang jobne dusun mriki. malahan nggih. Nggih. Di ngabetekne Mbah, berarti batune pun Adipati ini niku. Nggih. Di segini. Kepala segini. Entah kemana, dibawa pulang kemana nggak tahu. Ngoten Mbah. Hujan semalam sehari. Harinya setupon. Iya. Hujan deras. Yang ndugi mriki janda Nggih. sejane mbupados nomor mboten ngertos. Nggih. Niku lah kok teng mriki seminggu kalih Pak Lurah diusir. Dan niku dirusak di bakar. Dibakar? Nggih anune bubuke sing dulu ya dipakai. Dibakar. Iya. Bila Anda berminat berkunjung ke situs ini, Anda juga bisa melihat 5 sumber mata air. Di antaranya sebelah timur sumber Kemanten, sumber Kamulian, sumber Penguripan, sumber Adem Ati, dan tempat di belakang situs yang dikelilingi bersawan ada sungai kecil. Sekitarnya ada tumbuhan bambu sangat rimbun sekali, diberi nama Kali Tempuran.
Itulah ulasan singkat dari kisah dari Sang Adipati Panjer. Semoga bermanfaat.